Awal tahun 2019, ada cerita pilu terdengar luas dari Kabupaten Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Trawas. Temuan tengkorak dan kerangka manusia hangus terbakar di perkebunan jagung dan ketela. Menguak peristiwa yang menggemparkan seluruh warga. Sebuah konflik antara menantu dan mertua soal tunggakan utang tidak seberapa. Lantas tumpahlah darah, satu nyawa binasa. Adalah Sri Astuti, janda berparas cantik, namun hatinya gusar tak ada solusi. Saban hari, Sri memeras otak untuk mengatasi si menantu tiri, yakni Wahyu Hermawan, si biang keladi. Duduk perkaranya, Wahyu menunggak cicilan utang pada sang mertua dengan jaminan BPKB sepeda motornya. Wahyu jadi buronan mertua. Kurang ajar. 1 hari 2 hari saya bisa sabar. Tapi kali ini dia harus bayar. Waduh, si ibu nih. Ayo diangkat teleponnya. Kalau nggak diangkat teleponnya, nanti akan saya labrak ke rumahmu. Halo? Dasar mantu nggak tahu diri. Sudah berapa kali kamu ingkar janji? Saya nggak mau tahu ya. Cepat kamu bayar utang kamu. Kamu pikir saya ini orang kaya apa? Iya bu, maaf. Saya lagi benar-benar nggak ada uang. Kalau saya ada uang juga pasti saya bayar. Apalagi sekarang saya bukan orang kaya lagi. Minggu depan ya bu. Minggu depan? Enggak. Saya nggak mau ya. Saya maunya kamu bayar secepatnya. Apalagi kamu kan kerja di bengkel las. Pasti kamu ada gaji kan? Iya bu, tapi sekarang ini orderan lagi sepi banget. Alah, itu kan cuma alasan kamu aja. Denger ya Wahyu ya. Saya mau pergi ke Jombang. Kamu harus anterin saya. Harus. Berarti mesti sewa mobil dong bu. Lalu uang sewanya gimana bu? Loh, saya nggak mau tahu. Itu urusan kamu. Anggap aja kamu nyicil utang kamu. Tapi bu, halo, bu. Sri tak mau berdiam diri. Wahyu pun berhasil dikelabui. Alasan Sri ingin bertemu dengan orang pintar di Jombang karena Sri tengah bimbang. Sri membutuhkan jawaban soal jodoh atau tidaknya seorang pria yang sedang melakukan pendekatan. Bila mana mendapatkan masukan, Sri lebih lapang jika kembali naik pelaminan. Setelah diultimatum oleh ibu mertua, Wahyu menjadi semakin resah. Segala usahanya mencari pinjaman selalu gagal jua. Sementara ibu mertua terus meneror dirinya. Sial, nggak ada duit. Ini semua gara-gara perempuan ruwet. Sekarang semua jadi ribet. Awas aja kau Sri. Tunggu pembalasanku nanti. Kau akan kuhabisi. Setelah hampir sepekan, ketika jalan keluar belum ditemukan, akhirnya Wahyu tak ada pilihan. Wahyu pun pergi bertemu seorang kenalan yang menyediakan mobil untuk disewakan, yaitu Edi Santoso di Dusun Kalak, Desa Pagerwojo, Sidoarjo. Bagus, yang bersih ya.
Pokoknya kinclong. Dalamnya jangan lupa kasih pewangi. Ya, biar pelanggan kita makin betah nyewa rental di kita. Ya itu tuh. Mas Edi. Wah, Mas Wahyu. Wahyu berusaha mendapatkan mobil sewa tanpa mengeluarkan sekeping atau selembar rupiah. Apa kabar Mas Wahyu? Baik Mas Edi. Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Kira-kira mobil ada yang nganggur nggak Mas? 1-2 hari ini udah ada yang pesen belum ya? Wah, Mas Wahyu mau sewa mobil. Tenang, khusus Mas Wahyu saya kasih harga khusus. Berhubung kita udah kenal lama nih. Rencananya hari Rabu besok saya mau pesen Mas tanggal 1. Kira-kira saya bisa kan ya Mas? Tapi saya bayarnya di belakang ya. Atau gini Mas, lihat motorku itu. Nah, itu aku jadiin jaminan Mas. Karena aku sewanya cuma 1 hari aja kok Mas. Ya karena kita temen boleh lah. Oh, kalau gitu terima kasih ya Mas. Ya, tapi inget nih, sewa mobilnya per hari 250.000. Iya Mas. Wah, terima kasih banyak Mas atas bantuannya ya. Sama-sama Mas Wahyu. Nanti tanggal 1 saya ambil mobilnya ya. Ngomong-ngomong Mas Wahyu ini mau kemana ya sebenarnya? Mas, saya mau anterin ibu mertua saya. Dia mau ke Jombang, katanya mau ketemu orang pinter. Boleh lah kalau begitu. Yaudah, saya cek dulu mobilnya. Iya Mas. Gimana, bagus? Bersih? Aman Bos. Untung aja ada Mas Edi. Tapi gimana saya bisa nebus motor itu ya nanti? Bagi Wahyu, gali lubang tutup lubang adalah cara yang paling gampang. Jadi jalan pintas mengatasi tunggakan utang. Dan kini ditambah desakan ibu mertuanya. Apa rencana Wahyu selanjutnya? Iya, Mas. Bagus. Motor. Dasar menantu nggak guna. Ganggu aja malam-malam kayak gini. Wahyu, kemana aja kamu? Saya SMS, saya telepon, kamu nggak jawab. Sekarang malam-malam kamu telepon saya. Halo Bu, iya Ada perlu Bu. apa? Oh iya, kapan kita mau ke Jombang? Kapan? Hari Rabu ya Bu. Besok. Udah Tapi- saya duga. Tapi kenapa Wahyu? Tapi aku pinjam motor Ibu ya Bu. Apa? Buat jaminan untuk nyewa mobilnya. Memangnya sepeda motor kamu kemana? Jangan bilang motor kamu sudah digade ya. Iya Bu, udah saya gade. Karena saya udah nggak punya kendaraan lagi. Sial. Aku kan jadi serba salah. Kalau nggak dikasih pinjem, nanti batal ke Jombang. Ya sudahlah. Yang penting dia mau antarku ke Jombang. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Kamu pakai motor ibu aja. Tapi awas ya, kalau sampai kamu bohongin ibu lagi. Ya udah, iya Bu. Terima kasih ya Bu. Posisi Sri memang tak ada pilihan selain menyanggupi permintaan. Terlebih kondisi Sri tengah dilanda bimbang soal asmara.
bila mana pria yang mendekatinya berjodoh atau tidak jadi calon suami ketiganya. Sementara Wahyu Hermawan ialah satu-satunya harapan agar Sri bisa mendapat petunjuk serta jawaban dari guru spiritualnya di Jombang kemudian. Gimana Mas Bagus? Aman, Bos. Bentar lagi yang nyewa mau datang. Oke, siap. Pada hari yang disepakati, Wahyu akhirnya membawa sepeda motor milik Sri. Awalnya ia berdalih untuk menjadi jaminan sewa mobil sehari. Mas Edi. Woi, Mas Wahyu. Padahal sebenarnya Wahyu memiliki rencana yang berbeda. Alih-alih jadi jaminan, sepeda motor ibu mertua malah ia gadaikan. Mas Wahyu, waduh, apik tenan iki motornya. Motor Mas Wahyu, baru beli apa baru kredit? Bisa aja Mas Edi. Oh ini Mas, ini motor mertua saya. Kondisinya masih mulus, apa mau digadein juga? Boleh Mas. Kira-kira laku berapa ya? Kalau nggak ada BPKB-nya sih paling saya berani 1,5 juta. Aduh, 1 juta yang bener aja Mas. Tambahin lagi dong. Ya untuk Mas Wahyu saya kasih 2 juta deh. 2 juta tunai. Kalau gitu, ini uang sewa mobilnya ya Mas. Oh ya. Dan ini kunci motornya. Dan ini STNK-nya. Makasih Mas Wahyu. Iya sama-sama Mas. Wah kalau gitu saya cobain dulu motornya. Silakan Mas. Mas Wahyu, ini mobilnya. Oke, siap. Bagus, Mas Wahyu. Siap, Bos. Saya mau coba dah. Silakan. Tergadailah sepeda motor ibu mertua sebesar 2 juta rupiah. Setelah Wahyu membayar uang sewa mobil 250.000 rupiah, lalu mengantongi sisa uangnya, sehingga juga menebus sepeda motornya yang jadi jaminan sebelumnya. Masih mulus. Saya coba dulu ya. Silakan Mas. Mantap. Mantap ya. Mobilnya Mas Wahyu dicoba. Saya mau jalan-jalan lagi. Motor baru. Siasat Wahyu berbuat jutaan rupiah. Lantas Wahyu bergegas mengeksekusi rencana selanjutnya. Oke Mas. Hingga kemudian Wahyu menjemput lalu mengantarkan Sri Astuti dengan tujuan Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka bakal menempuh perjalanan lebih dari 70 km dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam dari Desa Sukorejo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Namun diam-diam Wahyu mengarahkan mobil mengarah ke selatan, jauh menyimpang dari tujuan, yakni menuju wilayah Tulangan di Kabupaten Sidoarjo, juga melintasi wilayah Pajat Kabupaten Mojokerto. Ironisnya, Sri Astuti tidak menyadari situasi yang dihadapinya karena Sri Astuti buta rute perjalanan pula. Di mana ini kita? Kita di Mojokerto. Di Jatirejo Bu, Mojokerto. Bu, saya mau jemput teman dulu di Terawas. Katanya dia mau nebeng juga ke Jombang. Aduh Wahyu, kalau kayak gini jadi lama dong perjalanan kita ini. Enggak, sebentar aja kok Bu. Lagian juga kan kita ke Jombang, nanti kita masuk tol lewat Mojokerto Bu. Aduh, kamu itu Wahyu ya, ada aja ulah kamu tuh ya.
Sekaranglah saatnya. Bersiaplah Sri Astuti. Aku akan membalaskan dendamku atas semua sakit hati, caci maki, dan hinaanmu selama ini. Rabu petang, Wahyu mulai beraksi menantang. Mobil dibuat seolah-olah tak terkendali. Wahyu pun berdalih ban kempes yang jadi biang keladi. Ada apa Wahyu? Kayaknya bannya kempes, Bu. Kita harus ke pinggir jalan dulu ya. Ban mobilnya gimana yuk? Bannya mobilnya kempes, Bu. Ibu tidur dulu aja. Saya juga akan ganti bannya dulu, Bu. Ini tuh gara-gara kamu tau gak? Rencana ibu jadi semua berantakan. Yaudah, cepetan kamu ganti bannya. Cepet! Iya, Bu. Cukup. Aku sudah tidak tahan lagi. Rasakan pembalasanku. Tamatlah nyawa sang mertua. Wahyu yang panik langsung membawa jenazah ke lokasi pembuangan yang sepi dengan segera. Dari desa Urung-Urung, Wahyu berhenti lalu menyembunyikan jenazah korban di semak belukar di desa Sugeng, masih dalam wilayah kecamatan Trawas. Wahyu hanyut terbawa rasa cemas, hatinya was-was, membayangi peristiwa yang nahas. Lantas,
Ia mengajak Sugeng adik sepupunya supaya aksi kejahatannya tuntas. Halo, Gang. Kamu di mana, Gang? Yaudah. Aku ke sana ya. Iya. Oke. Tujuan Wahyu sengaja melibatkan Sugeng adik sepupunya tidak lain untuk menyingkirkan jenazah ibu mertua. Mas, ini kita sebenarnya mau ngapain sih mas? Mau kemana? Bantuin aku singkirin jenazah, Gang. Aku habis bunuh ibu mertua tiriku. Hah? Astagfirullah. Serius mas? Iya, Gang. Kenapa emangnya? Udah, kamu gak perlu banyak tahu. Dia itu adalah perempuan yang paling ruwet. Jadi, sebaiknya kita buang dia di mana, Gang? Sebaiknya kita buang dia di sawah aja. Karena di sana pasti tempatnya sepi. Ya udah. Boleh. Ayo kita ke sana, Gang. Oke. Rabu malam itu, jenazah Sri dipindah berulang kali oleh kedua pelaku, hingga akhirnya perjalanan mereka berakhir di Dusun Cempoko Kulon, di Desa Keseman, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Wahyu Hermawan betul-betul leluasa. Bahkan sempat-sempatnya ia menjual ponsel korban seharga Rp400.000 dengan pembagian jatah untuk Sugeng Rp300.000. Sementara total duit hasil penjualan harta milik korban berjumlah sekitar Rp6,3 juta. Thank you, bro. Makasih udah bantuin, Temen gue paling the best. Ayo kita cabut. Lu pegang palanya, gue pegang kakinya. Oke, pelan-pelan ya. Hingga puncak aksi mereka ketika duo jakal itu hendak melenyapkan jenazah ibu mertua lewat cara paling biada pula. Ayo, cepet. Udah, Gang. Kamu siram, Gang. Ayo, Gang. Cepetan, Gang. Udah. Kamis dini hari, Wahyu akhiri dengan menyulut api. Sign kau, Sri. Selama 1 bulan 30 hari, keberadaan serta nasib Sri Astuti menjadi misteri. Anak korban, Fitratul Majid, telah lapor polisi mencari kesana kemari, namun tak ada hasil yang berarti. Sampai tanggal 2 Juni, datanglah petunjuk dari seseorang bernama Mukadi.
Seorang pencari rumput bernama Mukadi menemukan tengkorak serta tulang belulang manusia di desa Keseman, Mojokerto, Jawa Timur dalam kondisi hangus terbakar. Masyarakat Mojokerto pun gempar, termasuk warga Sidoarjo yang turut mendengar kabar. Polres Mojokerto langsung mengerahkan segala daya untuk mendapatkan identitas juga ihwal kematian jenazah. Setelah 1 bulan bekerja keras, identitas korban akhirnya terungkap tuntas, yakni Sri Astuti lewat serangkaian tes DNA dengan data pembanding anak korban Fitra. Pembunuhan berencana yang diawali dengan pencurian dan kekerasan dan menghilangkan jejak dengan cara membakar mayat sampai menjadi tengkorak dan dibiarkan di pekarangan. Jadi setelah sekian lama kita melakukan penyelidikan, kami memastikan dari hasil tes DNA yang masih kita dapatkan dari tengkorak tersebut, dari rambut ya, dapat didapatkan dipastikan bahwa korban adalah saudari SA. Singkat cerita, polisi menangkap penatu korban yakni Wahyu Hermawan serta Sugeng Wahyu Ahmad Muslimin, adik sepupu Wahyu Hermawan. Minggu malam 2 Juni, Sugeng ditangkap pertama kali sebab ia kedapatan memakai jam tangan milik Sri Astuti. Setelah keterangannya didalami, lalu polisi bisa meringkus Wahyu Hermawan esok harinya, Senin pagi. Untuk tersangka ini ada 2 orang, Wahyu Hermawan dan Sugeng Wahyu. Ini salah satunya adalah menantu ya. Nah, kenapa mereka kita amankan? Jadi ada padanya barang milik korban. Ada barang milik korban dan kemudian kita lakukan penyidikan dan pemeriksaan. Berikut rekonstruksi. Motif pembunuhan di balik peristiwa ialah murni sakit hati terhadap ibu mertua. Tersangka Wahyu Hermawan beralasan karena korban terlalu sering menagih utang pada dirinya. Wahyu Hermawan tersinggung pula. Sementara rekam jejak Wahyu Hermawan dahulu ternyata pernah menjalani hukuman penjara atas kasus pencurian. Dan kini Wahyu mengulangi kesalahan serupa, namun bedanya nyawa ibu mertua tumpah selamanya. Perjalanan kasus hukum atas kedua tersangka pun berakhir di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Mojokerto Jua. Ketua Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Wahyu Hermawan terdakwa pertama, yakni terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana sehingga dikejar hukuman pidana seumur hidup di penjara. Sementara terdakwa kedua, Sugeng Wahyu, juga dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan turut serta menghilangkan mayat korban. Sugeng Wahyu pun divonis 5 tahun penjara. Wahyu Hermawan pun naik banding ke pengadilan tinggi. Alhasil, amar putusan hakim tinggi malah menguatkan putusan pengadilan negeri sebelumnya.